1 Samuel pasal 13, kita baca mulai ayat yang ke-13. Mari jemaat yang sudah temukan katakan amin. Lihat firman Tuhan berkata gini. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Kalau dikatakan seorang pun tidak, berarti betul-betul apa saudara? Betul-betul? Enggak ada. Ya kan? Karena nggak mungkin ada setengah orang kan? Karena itu satu orang pun tidak di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Ayat 20. Ayat 20 berkata begini. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata pajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari itu, pertempuran itu, perhatikan nih, sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin itu telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, ini terjadi satu peperangan yang hebat antara orang Israel dengan orang Filistin. Tapi yang paling luar biasa, peperangan ini menjadi tidak seimbang, atau lebih tepatnya peperangan ini menjadi peperangan yang sangat-sangat, menurut saya ini peperangan setor nyawa bagi orang Israel. Karena begini, karena mereka perang, sementara mereka tidak punya satupun senjata. Ya, kalau saudara bisa bayangin ya, orang Israel tidak punya pedang, tidak punya tombak, tidak punya lembing, tapi musuhnya, Alkitab bilang orang Filistin, mereka punya segalanya. Ya kan? Bukankah kalau mereka berperang, ini artinya mereka datang setor nyawa sebenarnya, betul nggak? Kalau saudara lihat ada orang bawa pedang gitu, saudara tangan kosong, saudara berani maju nggak? Saya tahu beberapa orang yang berkata, saya udah bosan hidup pak, saya maju pak. Tapi saya yakin kalau ada orang bawa pedang, kita juga berusaha cari sesuatu, betul nggak? Betul nggak? Setuju katakan amin? Amin? Entah itu batu, entah itu apa. Tapi kalau saudara perhatikan, orang Israel ketika terjadi peperangan, mereka tidak punya senjata, sementara orang Filistin punya senjata. Dan Alkitab bilang orang Filistin sudah maju, sudah siap berperang, sementara mereka nggak punya senjata. Nah, menurut saya ini peperangan yang paling tidak seimbang dan peperangan yang paling konyol yang harus dihadapi orang Israel. Nah, tapi masalahnya begini saudara. Siapa yang yakin kadang-kadang hidup ini juga kelihatan konyol? Yang setuju katakan amin. Betul nggak? Sometimes kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya senjata. Kadang-kadang kita nggak punya sesuatu yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Sementara musuh kita, persoalan yang kita hadapi, itu sangat besar. Bukankah kurang lebih sama dengan apa yang dihadapi orang Israel pada waktu itu? Amin. Cuma masalahnya nanti saya akan beritahu kepada saudara. Bagaimana sebenarnya persoalan ini menurut saya sangat berat. Tapi kemudian Alkitab berkata orang Israel berhasil keluar dari peperangan ini dan mereka keluar sebagai pemenang. Dan luar biasanya begini, dengarkan ya. Yang luar biasanya begini. Kalau mereka tidak ada pedang, kalau menurut saudara mujizat yang paling bagus Tuhan bikin itu apa? Ada orang nggak di sini ya? Kalau mereka tidak punya pandai besi untuk buat pedang, kira-kira mujizat yang paling bagus yang menurut saudara bisa pikirkan, mujizat yang paling bagus itu, kira-kira mujizat apa? Menurut saudara Tuhan bisa urapi tidak salah satu dari antara mereka, lalu tiba-tiba Tuhan buat mujizat, boom! Orang nggak tahu pandai besi, tiba-tiba bisa, betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau saudara nggak ada jien, kira-kira mujizat paling apa yang paling bagus yang Tuhan harus buat dalam hidupmu?
Ada orang nggak dari tadi saya nanya aja. Saya ulangi, kalau tidak ada pedang, tidak ada pandai besi, mujizat yang paling bagus yang Tuhan bisa lakukan untuk menyelesaikan, menjadi solusi bagi masalah mereka yang akan perang, apa saudara? Ya menurut saya Tuhan buat pandai besi lah. Amin. Amin. Tiba-tiba Tuhan buat mujizat, lalu orang Israel bisa ketemu besi banyak. Bekas gardan. Gak ada dia. Tuhan bisa buat mujizat gitu nggak? Bisa. Nah sekarang saya tanya, kalau saudara lagi nggak ada duit, menurut saudara mujizat yang paling bagus yang Tuhan bisa kerjakan itu apa? 2 malam kemarin saya cerita, saudara, ada orang loper koran, ya, dia pagi-pagi saudara, loper antar koran, sekitar jam 5, jam 6, dia naik sepeda ontel, dia lihat ada plastik isinya, plastik hitam, ya, dia tendang, kok berat, dia ambil, dia buka, isinya 100 juta. Ya, arti rohaninya adalah kalau saudara pulang dari gereja, lihat kresek hitam, jangan diabaikan. Tolong dibuka dulu. Barangkali ada 100 juta di dalamnya. Loh, kalau saudara nggak ada duit, saya tanya kepada saudara. Ya memang saya tahu saudara akan susah jawabnya, karena saudara nggak pernah ngerasa nggak ada duit. Jadi saudara mikir, nggak ada duit itu gimana Pak rasanya ya? Saya nggak pernah. Jadi saudara nggak bisa jawab. Tapi kalau saudara lihat mujizat yang paling luar biasa, kalau saudara butuh sesuatu, at least Tuhan buat mujizat yang nggak ada padamu, dibuat ada, mestinya, betul nggak? Betul nggak? Kalau saudara nggak pinter, menurut saudara mujizat yang paling luar biasa adalah Tuhan buat bikin kita jadi pinter, amin? Kalau kita nggak ada kerjaan, mujizat yang luar biasa adalah Tuhan kasih kita kerjaan, amin? Kalau kita nggak punya uang, mujizat yang paling luar biasa, Tuhan kasih kita uang, katakan amin. Kalau kita nggak punya pandai besi seperti orang Israel waktu perang, mestinya mujizat yang paling luar biasa adalah Tuhan kirim pandai besi. Makanya hari ini saya mau kasih tahu berita buruknya untuk dulu saudara. Banyak-banyak orang lagi butuh duit, selalu berkata, Pak, kenapa Tuhan belum kirim duit? Ada lagu zaman dulu itu, zaman saya masih kuliah dulu tuh, ada lagu terkenal sekali. Kirimkan, tahu lagunya? Apimu, ya. Hujan dan, saya nggak tahu lagi selanjutnya. Tapi kalau hari ini saya tahu kontekstualnya, kita akan kirimkan sama-sama. Jawaban saudara beda-beda. Kirimkan sama-sama. Misalnya yang belum punya pacar kan ngomong kirimkan. Wih. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bagaimana orang Israel keluar dari solusi ini. Dan saya mau berdoa kepada saudara. Dengarkan ya. Jangan pernah berpikir kalau saudara nggak ada duit Tuhan kasih duit. Belum tentu itu solusinya. Amin. Jangan pernah berpikir kalau saudara hari ini kepepet nggak ada pandai besi, lalu Tuhan kirim pandai besi. Saya mau beritahu kepada saudara, selalu Tuhan buat mujizat itu sesuatu yang ada padamu. Setuju katakan amin? Saudara ingat ada seorang janda yang punya utang sehingga anaknya harus dijual untuk mau diambil untuk melunasi utangnya. Elisa berkata kepada janda itu, apa yang ada padamu? Amin. Jadi kebanyakan kita, jujur saya, yang jujur katakan amin, jujur dulu. Kalau tidak ada pada kita, kita berusaha cari di luar. Sementara Tuhan selalu punya cara, apa yang ada pada kita itu yang dikembangkan Tuhan. Bisa bilang amin? Itu yang dikembangkan Tuhan, itu yang diubah Tuhan, itu yang Tuhan pelipat gandakan. Amin. Nah kalau saudara baca ayat ini, cuma 2 orang yang punya senjata, yaitu Saul dan anaknya Yonatan. Lalu bagaimana kemudian mereka bisa keluar dari masalah ini ketika orang Filistin sudah maju berperang? Nah lihat pasal 14. Saya akan tunjukkan kepada saudara apa yang Tuhan lakukan. Pasal 14 ayat 1 mulai. Cukup banyak ayat yang akan kita baca. Lihat. Pasal 14 ayat 1. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat
pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya itu kepada ayahnya. Jadi mereka cuma punya 2 senjata, Saul 1, Yonatan 1. Loh, ini pembawa senjatanya. Ya, pembawa senjatanya itu cuma bawain senjatanya, saudara. Senjatanya Yonatan. Ya, zaman dulu kalau orang perang ada yang bawa senjatanya di belakang. Ya. Pedang, dikasih pedang. Panah, kasih panah. Ya. Jadi di belakang kasih. Ya. Lalu lihat ayat 2. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima, di Migron. Dan orang rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. 600 orang tapi semua nggak bawa senjata. Lalu lihat gini. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberang ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ayat 5. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara, di tantangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan, di tantangan Geba. Ayat 6. Akan banyak, tolong bisa lebih cepat, kita bisa ini. Berkatalah Yonatan kepada pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan, perhatikan ini, tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ayat 7. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat. Nah, lihat ayat 8. Kata Yonatan, perhatikanlah, kita menyeberang ke dekat orang-orang Filistin itu, perlihatkan diri kepada mereka. Lalu ayat selanjutnya, apabila kata mereka kepada kita, beginilah, berhenti sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyeriakan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita. Ayat 11. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang-orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobang. Perhatikan kalimatnya, lobang-lobang tempat mereka bersembunyi. Jadi orang Israel benar-benar bersembunyi, takut, gak punya senjata. Ayat 12. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku. Baca sama-sama. Sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Ayat 13. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjata. Orang-orang yang tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Jadi yang di depan ini Yonatan bawa pedang, di belakang ada pembawa senjatanya juga. Ya, cuma 2 orang. Kekalahan pertama yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besar, kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Lalu timbullah, ayat 15 gini, kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar. Sehingga sehingga menjadi kegentaran yang daripada Allah. Kalau saudara baca selanjutnya, orang Filistin itu dikalahkan, kocar kacir mereka. Lari semua, kocar kacir. Padahal mereka punya senjata, orang Israel nggak punya pedang. Nah, masalahnya begini, kalau saudara baca tadi, solusinya tidak pernah Tuhan kasih mereka pandai besi. Enggak. Tuhan tidak mensuplai pedang kepada mereka. Enggak. Tapi kalau saudara baca Alkitab, solusinya yaitu sebenarnya cuma satu. Kalau saudara baca Alkitab, ketika mereka nggak punya pedang, mereka nggak punya apa-apa, yang punya pedang cuma Yonatan dan Saul.
kalau saudara baca Alkitab, solusinya cuma satu. Yonatan berkata begini kepada pembawa senjatanya. Ayo mari kita menyeberang ke apa saudara? Ke perkemahan orang Filistin. Sekarang saya tanya kepada saudara, orang Filistin semua bawa pedang. Yonatan bawa pedang, pembawanya senjatanya nggak bawa. Sekarang saya tanya, kalau saudara jadi pembawa senjatanya, ketika Yonatan berkata, ayo mari kita pergi ke seberang, ke tempat perkemahan orang Filistin. Sekarang saya tanya saudara, kira-kira saudara akan jawaban apa? Pak, kita doa puasa dulu Pak. Kira-kira saudara akan jawab apa? Jujur aja saudara. Jujurlah padaku. Kira-kira saudara jawab apa? Yang jawab, Pak, apa enggak dipikirkan lagi? Yang jawab itu tolong angkat tangan ini. Mungkin kurang rohani. Saya tahu jawaban saudara lebih rohani. Pak, kita mesti doa puasa 3 bulan, Pak. Baru maju. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh, kurang rohani, Pak. Masih kurang rohani. Doa puasa setahun. Saudara punya alasan nggak? Oke, sekarang kita lepas dari konteksnya mereka. Sekarang langsung kita masuk ke konteks kita. Kalau itu saudara dalam konteks sekarang, ya, kira-kira saudara diajak maju, kira-kira saudara akan mikir apa? Berkata apa? Ayolah, tolong dijawab saya. Yang belum kawin akan bilang gini, Pak, Bapak enak udah kawin. Saya belum kawin. Betul nggak? Bapak enak udah tua, saya masih muda. Ya, kalau Bapak sudah tua ya, kalau mati pun ya wes wayahe Pak. Betul nggak? Saya nggak bilang orang apa gimana, tapi kan kita masih muda Pak. Betul nggak? Saya kan punya banyak alasan. Tapi yang luar biasa, menurut saya begini. Pembawa senjatanya, makanya gini, nggak sembarangan orang, saya mau kasih tahu ya, tidak sembarangan raja-raja, pangeran zaman dulu itu memilih pembawa senjata. Bahaya. Dia jalan kan lenggak-lenggok gitu kan, nggak bawa senjata apa-apa. Di belakang siapa saudara? Pembawa senjata. Dan saudara tahu, baju sirah, baju perang orang Israel, saya kasih tahu saudara. Mereka semua dari besi di sini. Belakangnya bolong. Kenapa nggak dikasih besi semua? Kapotan. Mereka bisa begini dia. Berat. Makanya selalu bolong di belakang. Saudara tahu kenapa bolong di belakang? Kenapa di depannya nggak dikasih? Di depannya nggak dikasih besi seperti di belakang. Di belakang dikasih besi seperti di depan. Karena maksudnya gini. Yang di belakang adalah tugas pembawa senjatanya untuk jaga, jangan sampai musuh bisa tusuk tuannya dari belakang. Makanya kalau saudara tadi baca, Yonatan di depan, pembawa senjatanya di mana? Di mana? Di belakang. Untuk jaga, jangan sampai ada orang Yonatan dari belakang. Nah, dengarkan baik, saudara tahu, Tuhan tidak pernah kirim pandai besi ternyata. Tuhan tidak kirim besi yang banyak. Tuhan tidak kirim pedang. Tuhan tidak kirim apapun juga. Tapi kalau saudara baca, masalah mereka kemudian selesai dengan cuma dua orang yang Alkitab bilang sepakat. Cuma 2 orang, betul nggak? Kalau hari itu misalnya pembawa senjatanya ngeyel, jadi maju nggak? Enggak, ngeyel-ngeyelan. Yonatan bilang, kamu kok ngeyel, tak ganti aja kamu. Ya kan? Dia cari lagi, dia bikin sayembara dan lamaran jadi pembawa senjata, kesuwen. Tapi kalau saudara baca Alkitab, intinya cuma 1. 2 orang sepakat meskipun gak ada pedang, meskipun gak ada pandai besi, meskipun jumlahnya cuma dikit, jadi sesuatu yang hebat, luar biasa. Saya bilang amin? Karena itu saya mau kasih tahu, saya sering berkata kepada suami istri yang sedang dalam masalah. Saya berkata begini, tahukah Anda bahwa masalah keuangan
sebenarnya tidak terlalu banyak mempengaruhi rumah tangga. Tapi masalah rumah tangga banyak mempengaruhi keuangan. Bisa bilang amin? Aminnya kok sepi nih? Bisa bilang amin? Enggak pernah. Karena saya yakin kalau dua orang sepakat, masalah sebesar apapun pasti selesai. Cuma masalahnya begini, ketika kita sama-sama kepepet, ketika kita sama-sama lakukan susah, biasanya masing-masing punya way out sendiri kan? Punya cara berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah kita. Sehingga apa yang terjadi? Masing-masing mencoba beradu argumen, masing-masing mencoba mengadu kebenaran, masing-masing mencoba ngeyel-ngeyelan untuk sesuatu yang mereka yakini ini solusinya. Tapi kalau saudara baca Alkitab, meskipun tidak ada pedang, tidak ada pembawa senjata, tidak ada pembuat pedang, mereka jumlahnya dikit, lawan tentara Filistin yang jumlahnya banyak, bisa selesai. Dan Alkitab berkata Tuhan turun tangan ketika mereka apa saudara? Sepakat. Karena itu menurut saya begini, tidak ada persoalan yang terlalu sukar bagi orang yang sepakat. Gak ada yang amin. Amin. Kasih salam kanan kiri. Mari ngene ojo ribut aja ya. Sepakat aja. Ayo saudara, kasih tahu. Mari ngene ojo gegeran aja. Sepakat aja. Amin. Biar berkat Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara baca dalam Matius 18, coba lihat Matius 18. Dalam Matius 18 di ayat yang ke-19. Atau lebih bagus kita baca ayat 18 mulai. Lihat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan apa sah? Terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan apa sah? Terlepas di sorga. Perhatikan kalimat ini. Apa yang kita ikat akan terikat. Apa yang kita lepas akan terlepas. Lalu Tuhan berkata gini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini, apa salah? Sama-sama sepakat meminta, apa salah? Apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20. Sebab itu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, lihat ayat 19 kembali. Tuhan bilang begini. Ayat 19, ya. Kalau ada 2-3 orang sepakat meminta apapun juga, Tuhan berikan apa yang mereka minta. Tapi jangan lupa, kenapa Tuhan bilang harus sepakat? Karena sebelumnya ayat 18 Tuhan bilang begini. Lihat, ayat 18 Tuhan bilang gini. Apa yang kamu ikat di dunia ini, terikat. Apa yang kamu lepas, terlepas. Bayangin kalau 2 orang sama-sama, satu ngikat, satu lepas. Apa yang terjadi? Betul nggak? Alkitab bilang satunya ngikat. Firman Tuhan berkata, apa yang kita ikat, terikat di sorga. Jadi satunya sibuk ngikat. Lalu satunya bilang, apa yang aku lepas di sorga, lepas di bumi ini, apa salah? Terlepas di sorga. Jadi yang satunya sibuk ngikat, yang satunya sibuk ngapain? Saya tanya, dapat apa? Draw, Pak, draw. Makanya, saudara pernah dengar ada orang ngomong gini, Pak, saya kerja setengah mati, Pak, gak ada hasilnya, Pak. Saya pernah dengar orang ngomong gitu. Pak, saya kerja siang malam, Pak. Salah, ngapain kerja siang malam? Orang itu kerja dari pagi sampai sore, kan? Dia kerjanya siang malam. Mestinya saya kerja dari pagi sampai sore, Pak. Gak ada apa-apa, Pak. Selalu draw, Pak. Kemarin, pagi-pagi, saudara, sudah ada sekitar jam 8 pagi, sudah ada pelanggan ke rumah kami. Saya nggak tahu pelanggan jam 8 pagi itu datang. Memang dia sudah sering datang. Datang makan, datang minum.
Saya lagi nyuci mobil di depan. Rupanya mereka tukaran di dalam. Geger ribut. Rupanya mereka itu janjian ketemu bisnis di tempat kami. Jadi mereka geger di dalam. Gak bisa pak, pak tolong dikembalin. Gak bisa aku, gak bisa. Wah ngel-ngelan di situ. Saya nyuci mobil sambil dengar. Jam 8 pagi, suaranya banter. Untungnya sementara dia gegeran, tidak lupa satu, pesan makan. Kalau dia gegeran tau di situ nggak pesan makan, saya suruh pergi. Pesan makan. Lalu dari ceritanya yang salah seorang ini rugi besar. Pak, dia akhirnya dari nada tinggi, akhirnya nadanya mulai rendah. Pak, tolong pak, bapak nggak usah kembaliin barang saya. Tolong dipotong aja nggak apa-apa. Ya. Yang satu ngel, nggak bisa, saya nggak pakai barang itu, buat apa saya ambil? Ya kan? Jadi setelah nadanya nurun lagi, tinggi lagi. Loh pak, saya sudah minta apa baik-baik. Rame lagi. Aduh, ada orang kerja apapun nggak ada hasilnya kan, betul nggak? Karena apa? Alkitab udah bilang, apa yang kamu ikat akan terikat, apa yang kamu lepas akan terlepas. Masalahnya ayat ini tidak berhenti sampai di situ, Tuhan tambahi. Makanya ayat 19 ada, Tuhan bilang, kalau ada 2 orang sepakat. Kenapa sepakat? Ojo satunya lepas, satunya ikat. Kalau mereka sepakat, mereka cuma punya 2 pilihan. Ya apa? Lepas bareng-bareng. Atau apa saudara? Ikat bareng-bareng. Amin. Kalau saudara lepas bareng-bareng ada hasilnya, betul nggak? Saudara ikat bareng-bareng ada hasilnya. Yang gak ada hasilnya itu satu lepas, satu ngikat. Nah itulah sebabnya Tuhan bilang gini, kalau kamu seandainya sepakat minta apapun juga. Tuhan bilang begini. Tuhan bilang begini. Apapun yang kamu minta, Tuhan akan kasih. Yang bersyukur katakan amin. Saudara mau mulai usaha aja, suami bilang enaknya itu jualan payung. Panas gini jualan payung. Istrinya bilang, menurut saya panas gini, jualan es. Ayo, yang suami berdoa, kirimkan. Apa saudara? Hujan, kalau payung, dodolan payung. Gak hujan, gak payu pak. Sementara yang jual es, doanya gimana? Tuhan hari ini panas Tuhan. Panas 30 sampai 42 derajat Tuhan. Saya berdoa hari ini tidak hujan. Dalam nama Yesus. Aku tengking semua awan-awan mendung. Dalam nama Yesus. Awan mendung aku kirim ke laut. Dalam nama Yesus. Suaminya, Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Kirimkan awan mendung. Semua awan panas kirim ke laut. Kelihatannya sepele, kelihatannya guyonan. Tapi bukankah dalam kehidupan ini seringkali kita begitu? Amin. Memang nggak bicara soal awan pak. Nggak bicara soal awan. Tapi bukankah berkali-kali kita mau do something, mau buat keputusan penting dalam kehidupan kita. Kita mau berkata, Pak ini harusnya gimana, Bu ini harusnya kita gimana. Selalu akan ada. Sehingga yang satu berdoa, ketika sudah diputuskan, oh iya kita putuskan A. Yang satu sungguh-sungguh berdoa, Tuhan berkati A. Yang satu dan Tuhan, kita lihat aja Tuhan, dia pilih A. Kita lihat aja dia pilih A. Tak lihat kalau berhasil. Tak lihat. Tak ada lo ae. Kira-kira kalau yang ini doanya gimana? Tuhan sadarkan dia bahwa pilihannya A salah. Yang ini doanya gimana? Yang A. Tuhan sadarkan dia. Biar dia tahu ini A yang terbaik untuk kita bersama. Saudara tahu kalau saudara jadi Tuhan, saudara jawab yang mana? Kalau saudara jadi Tuhan, saudara akan jawab yang mana? Loh saya kasih tahu ya, Tuhan bilang 2-3 orang sepakat minta apapun dikasih.
Kalau dikatakan sepakat minta apapun, apapun itu artinya apa? Semuanya, apapun. Kalau saya baca Alkitab, saudara tahu, baca Alkitab. Rata-rata kata sepakat di dalam Alkitab, itu semuanya yang negatif. Bahkan kata, saya mau beritahu ya, kata pertama orang kerjasama dengan baik, sepakat. Meskipun tidak ditulis dalam bahasa Indonesia kata sepakat, itu hal yang negatif. Coba lihat dalam Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11. Ayat 1. Lihat. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan apa sah? Dan satu logatnya. Jadi dulu itu bumi nggak ada bahasa Kwoi, bahasa Jawa, bahasa apa, nggak ada. Cuma satu bahasa. Ya. Bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bukan. Satu bahasa. Lihat. Maka berangkatlah mereka yang satu bahasa ini ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai apa saudara? Tanah liat. Untuk ngelengketin batu itu pakai tanah liat. Tergala-gala. Ayat 5, ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai apa sah? Sampai ke langit. Pertama, mereka bilang mau bikin sebuah kota puncaknya sampai ke langit. Ya kan? Dan marilah kita apa saudara? Mencari nama biar kita ngetop, ya. Supaya kita jangan terserak-serak ke seluruh bumi. Wih, persatuan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Jadi Tuhan perhatikan, oh ini mau bikin menara orang ini. Ayat 6, perhatikan ini kata Tuhan. Lihat ini kata Tuhan ya. Ini Tuhan yang akui. Maka ia berfirman, mereka ini, apa saudara? Satu bangsa. Mungkin inilah yang menginspirasi Sumpah Pemuda. Satu bangsa. Dan apa saudara? Satu bahasa untuk semuanya. Baca kalimat ini. Ini Tuhan yang ngomong, bukan manusia yang ngomong. Tuhan bilang, ini barulah apa saudara? Permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, lihat ini. Apapun yang mereka rencanakan, apa salah? Tidak ada yang tidak dapat terlaksanakan. Nah, lihat ayat 6, 7. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Lihat ayat 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ini tentang menara yang kita kenal dengan sebutan menara Babel, ya. Babel, menara Babel, ya. Nah, dengarkan ya. Tuhan memberikan sebuah statement yang menurut saya luar biasa. Nah, ini ada penduduk bumi yang waktu itu masih dikit jumlahnya, mereka ngumpul di satu tempat, di sebuah tanah dataran. Lalu mereka bilang begini, gimana kalau kita bikin batu bata? Semuanya berkata, oke, kita bikin batu bata. Ya. Lalu mereka bilang, bagaimana kalau kita mendirikan menara? Semua, oke. Ya kan? Bagaimana kalau kita cari nama? Semuanya, oke. Lalu Tuhan lihat, lalu Tuhan turun dan Tuhan bilang gini, weleh. Mungkin dalam bahasa Sikomo, Tuhan ngomong, lihat Tuhan bilang gini, mulai hari ini, mulai dari sekarang, perhatikan ya, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, apa saudara? Tidak ada yang apa saudara? Tidak akan dapat terlaksana.
Siapa yang hari ini berkata, Tuhan, aku juga mau semua yang aku rencanakan, semuanya terlaksana dengan baik. Saudara tahu apa rahasianya penduduk Babel sehingga Tuhan bisa kasih statement begitu? Sederhana. Mereka sepakat, seia sekata. Saya mau kasih tahu, Pak Saudara. Kalau saudara tanya, Pak, bisnis apa yang paling bagus di akhir zaman? Saya beritahu, bisnis yang didirikan oleh dua orang yang sepakat. Kan ada yang amin? Amin. Bisnis yang didirikan oleh dua orang yang sepakat. Kenapa Tuhan bilang 2-3 orang? Itu minimal suami istri. Amin. Kok 3 orang, Pak? 1 anak. Kok dari bilang 5, Pak? Itu bonus saja. Tapi kalau 2 orang sepakat, Tuhan bilang, nggak ada yang tidak terlaksana. Kalau saya balik juga begitu. Kalau 2 orang geger terus, semua rencananya, sama-sama bilang dengan saya, berantakan. Kalau 2 orang geger terus, maka semua rencananya berantakan. Jadi saudara lihat gini ya, saudara mungkin berkata, Pak, saya nggak punya cukup modal. Sepakat aja dulu. Amin. Memang Pak, lebih mudah membuat sepakat orang nggak punya modal, Pak. Tapi kalau sudah punya modal, masing-masing, nggak gitu Pak caranya. Nah karena itu, saya mau kasih tahu, kalau saudara bisa sepakat hari ini, Alkitab Tuhan sendiri ngomong. Dan dengarkan baik ya, ini Tuhan ngomong bukan untuk hal yang baik dan hal buruk. Tuhan bilang semuanya, baik rencana jahat sekalipun, kalau sepakat, terlaksana. Amin. Rencana baik apalagi, katakan amin. Saya pikir gini ya, Tuhan mau menggagalkan pembangunan Babel, sebenarnya gampang aja. Tuhan bisa bilang begini nggak? Dia Tuhan kan? Tuhan bisa bilang gini, kalau rencananya memang rencana bukan dari kehendakku, pasti gagal. Bisa nggak Tuhan bilang begitu? Bisa nggak Tuhan ngomong gitu? Seperti kita ngomong sering berkali. Kalau rencana bukan dari Tuhan, pasti gagal. Saya mau kasih tahu, rencana bukan dari Tuhan, kalau mereka sepakat, Tuhan aja bilang mengakui. Amin. Kalau mereka sepakat, Tuhan aja ngakui. Meskipun rencana mereka rencana yang bukan kehendak Tuhan, tetap bisa jadi. Amin. Makanya saya mau kasih tahu, di mana-mana orang kongsi, meskipun mereka tidak kenal Tuhan, kalau mereka sepakat kongsinya bagus, perusahaannya jadi besar. Betul nggak? Biar kita satu gereja kongsi, kalau kongsinya nggak benar, buyar nggak? Buyar. Pak, saya kebetulan satu gereja, Pak. Satu persekutuan, satu FBC. Saya mau rencana kongsi, Pak. Kalau saudara nggak sepakat, saya mau kasih tahu, dalam waktu singkat buyar. Amin. Nah, orang mau nikah juga sepakat kan? Betul nggak? Orang nikah mau sepakat. Kenapa saudara bisa nikah? Karena didahului dengan sepakat. Betul nggak? Aku mau nikah, aku mau nikah, mau. Bisa nikah nggak? Nggak bisa. Aku serius mau nikah. Aku juga lebih serius, mau. Nggak akan nikah. Karena itu saya mau kasih tahu, power banget kalau ada 2 orang sepakat minta apapun juga. Intinya masalahnya gini, Tuhan tidak bicara soal modal, Tuhan tidak bicara soal pandai besi. Tuhan tidak bilang begini sama Yosua, sama Jonathan. Jonathan, kamu berarti nggak mikir loh saya, kamu nggak punya pandai besi loh. Lagian lihat, pembawa senjatamu nggak punya senjata, cuma kamu loh, mikir loh. Ya kan? Tapi Jonathan bilang sama mesinnya, gimana, kita maju nggak? Yang bawa bilang apa? Kita sepakat. Maju bareng. Menang bareng. Amin. Nah saya mau kasih tunjuk lagi dengan kesepakatan. Ini yang terakhir, katakan puji Tuhan. Lihat Matius 20. Ayat 1.
Ayat 1, firman Tuhan berkata gini. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat 2. Setelah ia, apa saudara? Sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Setelah apa saudara? Sepakat. Nah kalau dikatakan sepakat upah sedinar sehari, kalau sepakat itu berarti sebelumnya ada negosiasi, betul nggak? Kalau namanya deal, sebelumnya pasti ada negosiasi. Dan kalau dikatakan sudah sepakat, berarti tidak ada negosiasi lagi, sudah selesai. Yang satu menerima, yang satunya juga menerima. Oke, kita sepakat, deal. Upah apa salah? Sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, saya nggak akan baca terus, nanti kita pulang terlalu lama. Tapi yang saya mau cerita, kemudian ada banyak orang masuk, ya, masuk kerja. Ada yang masuk jam 6, ada yang masuk jam 9, ada yang masuk jam 12, ada yang masuk jam 3, ada yang masuk jam 5 sore. Ya, 5 sore, mereka berakhir jam 6, jam kerjanya. Ya, 5 sore, jam 3 sore, jam 12, jam 9. Yang jam 9 dan jam 6 yang paling pagi sekali. Ya kan? 6 ke 6, 1 hari. Ya kan? Gajinya berapa? Gajinya berapa? 1 dinar. 9 ke 6, berapa jam? 12 kurang 3. Berapa? 9 jam. Gajinya berapa? 1 dinar. 12 ke 6, kerjanya berapa jam? Gajinya? 1 dinar. Jam 3 ke 6, gajinya? Kerjanya? Jam 5 ke jam 6, 1 jam. Gajinya? 1 dinar. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara pilih kerja jam berapa? Masuk jam berapa? Ayo. Siapa yang bilang jam 6 pagi? Saya tahu saudara nggak akan sepakat. Jam 9. Jam 12. Jam 3. Nggak ono sing sungkan, rek. Gak ada yang sungkan, gak enak. Kita masa kerja cuma sejam doang. Yang jam 5, masuk jam 5, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Enggak ada juga. Saya tahu, saudara jam 5 lewat 59. Saudara, saya baca bolak-balik ayat ini. Dari dulu saya banyak khotbahin. Tapi Tuhan kasih saya sesuatu yang baru. Tadi pagi ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Saya mau kasih tahu. Ini kesalahan terbesar kita. Kita pilihnya masuk jam 5 kan? Kalau saudara mau jujur kan? Kalau saya enggak. Saya berdoa, saya Tuhan kasih tahu. Dengarkan, saudara masuk jam berapapun, Tuhan bilang sama saya, kamu masuk jam berapapun, itu gajimu bukan tergantung berapa jam kau kerja, tergantung kesepakatan. Betul enggak? Baca, 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 baca. Ayat 1. Baca kembali, baca kembali. Setelah apa sah? Setelah apa sah? Ayat 2, ayat 2, ayat 2, ayat 2. Sorry, ayat 2. Ayat 2. Setelah apa sah? Setelah. Lihat, setelah apa sah? Ia sepakat dengan apa sah? Lah kalau saya jadi pekerja, saya nggak mau sepakat dulu sebelum deal. Betul nggak? Masalahnya bukan berapa lama saudara kerja. Apa yang saudara dapat itu dengarkan baik-baik. Bukan berapa lama saudara kerja. Setuju katakan amin. Apa yang saudara terima hari ini dengarkan baik. Apa yang saudara terima hari ini bukan ditentukan berapa lama saudara kerja. Bukan. Bukan berapa keringat yang saudara keluarkan. Bukan berapa capek engkau. Bukan, bukan. Gajinya ditentukan oleh apa saudara? Sepakat.
Sepakat. Makanya kalau saudara baca ayat 10, lihat ayat 10. Ayat 10. Ayat 10. Ayat 10. Kemudian, ini bukan kesalahan operatornya. Laptopnya yang lemot. Ya. Jadi saudara berkata, sopo sih di belakang? Bukan. Ya, jangan menghakimi. Ini laptopnya emang yang perlu diganti. Amin. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Nah ini. Lihat ini ya, GR dia. Sangkanya, apa saudara? Akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka menerima masing-masing 1 dinar juga. Ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka ngomel. Betul nggak? Kepada tuannya. Ayat 12, lihat. Kata mereka yang masuk terakhir, katanya. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan dengan kami sehari suntuk. Baca. Sehari suntuk. Apa saudara? Bekerja berat. Dan menanggung panas. Terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Baca kalimat selanjutnya. 2, 3. Jadi, tuannya pun, ini gambaran Tuhan loh. Ini gambaran Tuhan. Tuhannya pun menggaji, bukan, mesah no kamu ya, tak lebih no nanti ya. Enggak loh. Sesuai kesepakatan. Nah, karena itu saya mau kasih tahu. Saudara mau kerja banting tulang, banting pintu, kerja keras sepanjang hari, gaji saudara tidak ditentukan oleh itu. Amin. Makanya ada orang santai hidupnya, gajinya banyak, ada nggak? Berkatnya banyak, ada nggak? Ada orang setengah mati. Setengah mati. Wah, Bapak tahu Pak, saya kalau kerja Pak, bangun jam 3 pagi. Dan Bapak tahu, saya tidur jam 3 malam. Tidurnya kapan? Nggak tidur. Ya, memang ada orang kerja pagi memang, tapi saya bisa tahu ada istirahatnya kan? Betul nggak? Ada orang kerja pagi sampai sore istirahat. Ada orang memang shift malam, ya. Shift malam dari malam sampai pagi. Tapi ada orang kerjanya wah gila banget. Kayak Romusa, ya. Wah, kerja paksa, wah. Sampai ada orang bilang, "Pak, kalau saya nggak memaksakan diri, Pak, mana bisa dapat hasil sebegini, Pak?" Saya mau kasih tahu, bukan kerja kerasmu yang membuat apa yang ada padamu hari ini. Bukan. Tapi dealmu dengan Tuhan yang membuat apa yang ada pada hari ini. Saya mau cerita sedikit rahasia ya. Sebenarnya ini rahasia, tapi saya mau cerita, saudara. Berarti bukan rahasia lagi, tak buka rahasianya aja. Tahun 2009, ketika saya dan istri berencana mau ke Singapura, saudara, mau titip orang tua mau titip orang tua, bukan, menitip anak-anak ke orang tua. Kami berdua sepakat, kita berkata, sudahlah, kita ke Singapura aja. Jadi TKI dan TKW, bukan. Saya pernah ke sana dan saya pikir itu tempat yang bagus banget. Jadi saya bilang, ayo kita ke sana aja. Tapi ketika saya mulai berdoa, Tuhan bilang begini, enggak, kamu harus tetap jadi gembala. Gembalakan domba-dombaku. Ketika saya berdoa semalam suntuk itu, Tuhan kasih ayat saya, gembalakan domba-dombaku. Yohanes 21 ayat 15-17. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Itu hari Jumat, saya doa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau. Saya udah pernah di dalam dan saya sakit. Saya ingin keluar aja. Ya. Saudara tahu? Itu 2009. Itu hari Jumat malam. Saya doa, itu terus terngiang-ngiang, gembalakan domba-dombaku. Gembalakan, saya berusaha hilangin dari pikiran saya. Terus, gembalakan domba-dombaku, gembalakan. Akhirnya saya bilang begini sama Tuhan. Oke, saya nggak jadi ke Singapura, nggak apa-apa. Satu syarat saya bilang, saya mau jadi gembala. Cuma saya minta satu syarat. Saya nggak mau cari jemaat. Saya bilang gitu sama Tuhan. Saya nggak mau cari jemaat, nggak mau.
Dengan harapan begini, kalau gereja jemaah gembalanya sendiri nggak cari jemaat, kan cepat entek, betul nggak? Kalau entek bukan salah saya, saya sudah mau. Jadi kalau saya pergi ke Singapura, saya dalam kondisi aman. Pikir saya bisa nipu Tuhan. Saya kasih syarat yang sulit. Saya tahu hari Sabtu itu, saya doa semalam suntuk, hari Jumat malamnya, Sabtu sekitar sore-sore itu kalau nggak salah, sore atau pagi saya lupa, sudah ada beberapa orang depan rumah saya ketuk-ketuk pagar rumah. Saya, oh ya masuk. Mereka bilang duduk. Pak, kami mau Bapak jadi gembala kami. Saya harus astagfirullah. Mereka datang dan berkata, Pak, saya mau Bapak jadi gembala kami. Saya bilang, mereka pulang, saya nangis sama Tuhan dan saya bilang ya, ternyata Tuhan itu bisa lakukan apa saja. Dan saudara tahu deal itu masih berlaku sampai hari ini. Kalau saudara lihat semua kanan kiri saudara, tidak ada satupun dari antara saudara yang karena datang, karena saya cari saudara di mana-mana. Gak ada. Semua yang datang, kayak salam kanan kiri mau bilang ini, kita dikirim Tuhan. Katakan amin. Kita dikirim Tuhan, katakan amin. Ya, menurut saya itu salah satu doa yang paling tidak rohani. Tapi hari ini saya melihat begini, tergantung dealnya. Saya beberapa orang bilang begini sama saya, beberapa teman-teman gembala. Wah kamu enak di Cito, wah enak. Kita ini loh, masuk gang keluar gang. Kadang gang buntu, kemana-mana. Cari jemaat satu-satu dikumpulin. Saya mau kasih tahu kepada saudara, hidup ini yang kita dapatkan bukan adalah hasil keringat kita. Karena saudara kerja pagi sampai jam 5 tetap dapat 1 dinar. Tapi apa yang kau dapatkan hari ini adalah hasil kesepakatanmu dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Saudara sepakat dengan Tuhan gak? Kalau saudara sepakat dengan Tuhan, dengarkan baik. Tuhan pegang janjinya, saudara harus pegang janjimu. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Ada orang sepakat dengan Tuhan, berkata gini, Tuhan, apapun yang saya terima untuk Tuhan, apapun saya terima sebagian untuk Tuhan, saudara pegang itu, Tuhan akan pegang janjinya. Dia nggak peduli sama orang kerja dari pagi panas terik, ngomel-ngomel. Tuhan udah bilang, aduh mesakno kamu tak tambahin nanti. Enggak. Tuhan bilang, sesuai kesepakatan, itu yang aku berikan kepadamu. Amin. Karena itu, saya mau berkata kepada saudara ya, banyak orang bilang, hidup saya enak. Padahal memang. Saya mau kasih tahu, kenapa memang enaknya? Karena saya beritahu, saya nggak mau kesepakatan yang angel-angel dengan Tuhan. Katakan amin. Saya mau semangat Tuhan, kasih aku anugerah-Mu Tuhan. Kasih aku anugerah-Mu Tuhan. Kasih aku anugerah-Mu. Amin. Hari ini saya mau ajak saudara sepakat dengan sesama manusia. Sepakat dengan Tuhan. Amin. Sepakat dengan Tuhan, maka hari ini apa yang engkau minta dari Tuhan, Tuhan bilang kalau ada 2-3 orang sepakat, minta apapun juga. Baca sama-sama lagi ayat itu. Sebagai ayat terakhir, kita bangkit berdiri sama-sama. Matius 18 ayat 19. Saudara yang mau gandeng tangan di sebelahmu nggak apa-apa. Bukan muhrimnya Pak. Ayo, yang suami istri datang hari ini bilang begitu. Hari ini kita sepakat. Kita berdua sepakat, habis itu kita sepakat dengan Tuhan. Minta apa saja, doamu dikabulkan. Sebentar saya mau juga sepakat dengan jemaat untuk kita punya tempat sendiri. Katakan amin. Amin. Saya mau sepakat dengan saudara. Kan saya percaya kalau kita semua sepakat, Tuhan bilang minta apa saja, Tuhan beri. Amin. Saya undang pemain musik. Ayo, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat
meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nanti saya mau ajak doa saudara. Kalau saudara mungkin tidak suami istri, datang dengan temanmu, tanya temanmu, kamu butuh apa? Kita doa sepakat yuk sama-sama. Kamu doakan aku doain kamu. Kita sepakat berdoa. Amin. Saya minta jodoh. Kok bodoh? Saudara mesti sepakat. Ojo rebutan ya kalau ada cowok ganteng. Saudara sepakat, katakan amin. Yang mau kerja, bisnis, rumah tangga, hari ini saya mau ajak saudara doa sepakat. Jangan main-main, karena Tuhan bilang begini, kalau ada 2 orang sepakat minta apapun juga, apapun yang mereka minta, Tuhan berikan. F. Kita nyanyikan sama-sama. Yesus, Yesus, dengar doaku, amin. Janganlah Tuhan lalui, jawab doa. Angkat tanganmu sama-sama, katakan, panggil nama yang berkuasa. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, jawab doaku. Lagi berseru dengan segenap hati. Yesus, 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 dengar doaku. Oh, janganlah Tuhan lalui, jawab doa. Mari berseru dengan iman lagi. Panggil namanya Yesus. Oh Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, jawab doaku. Tahukah saudara, saya mau cerita sejenak. Apapun keputusan saya dalam kehidupan, kalau saudara boleh tanya sama istri saya tidak akan pernah bertindak tanpa approval dari dia. Saya nggak mau berkata, kamu perempuan ikut saya, awas kalau tidak. Saya nggak mau. Kalau dia bilang, oke, jalan. Saya tanya lagi, are you sure? Kamu yakin? Dia bilang, mantap, kita jalan bareng. Sebab saya kasih tahu saudara, dengar kalian. Kalau saudara laki, lalu saudara nggak nanya, saudara akan dapatkan kesepakatan. Saya mau tahu, kalau saudara sepakat meskipun mungkin itu keputusan yang salah, tapi Tuhan tetap pegang janjinya. Kalau 2 orang sepakat minta apapun juga Tuhan kasih. Amin. Tuhan tidak uraikan permintaannya, tapi Tuhan uraikan syarat nomor 1, sepakat. Amin. Karena itu gandeng tangan sebelahmu, nyanyi sama-sama. Sebelum nanti kita doa sama-sama. Dengan imanmu katakan, Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, Yesus. Amin. Dengar doaku. Oh, janganlah Tuhan lalui, jawab doaku, jawab. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus. Siapkan hatimu, siapkan doamu. Kita mau berdoa habis ini. Dengar doaku, janganlah Tuhan lalui,
pemuji, nyanyikan. Yesus. Saudara mulai tanya sebelahmu, mau sepakat apa kita? Mulai doa, tanya, minta. Bagaimana engkau bisa sepakat kalau engkau tidak tahu apa yang sebelahmu pengen? Hari ini kita doa sepakat. Apa yang kau pengen kerjakan? Tanyakan. Biar kita berdoa sama-sama. Kita doa sama-sama. Kalau saudara sendiri tolong cari teman. Tolong cari teman. Kalian mungkin bisa dengan Ibu Ariska atau siapapun. Cari teman sama-sama. Kalau bisa saudara gandeng tangan sebelahmu. Berdoa minta apapun juga. Kesepakatan itulah yang membuat apa yang kau minta diberi. Bukan apa yang kau minta, tapi apa yang kau sepakati. Itu yang Tuhan berikan. Sekali lagi, bukan apa yang kau minta, tapi apa yang kau sepakati. Itu yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, Yesus. Nyanyi sekali lagi. Habis ini kita berdoa. Yesus, dengar doaku. Oh, janganlah Tuhan lalu. Dengar doaku, dengar doa. Semua mulai berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat Tuhan. Hari ini kami sepakat sesuai dengan apa yang Kau katakan pada kami Tuhan. Bahwa kami, ketika kami sepakat 2-3 orang berkumpul di dunia ini yang sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka diberikan, dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu kami berdua sepakat hari ini. Kami bersama dengan jemaat Tuhan sepakat hari ini. Kami meminta Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Kami meminta gedung gereja untuk gerejamu di tempat ini Tuhan. Kami sepakat. Kami sepakat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua jemaat berdoa, berdoa, berdoa untuk kesepakatan saudara. Persepakatan bisnismu. Persepakatan rumah tanggamu. Haleluya, haleluya. Shaka dari alabata, dari alabashaka, dari alabataka, dari alabash.